siapin hati kita sungguh-sungguh, kasih sikap yang terbaik. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Yuk, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke tempat Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau memuji dan memuliakan namamu. Tuhan siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang cinta sama Tuhan Yesus, yuk kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tutup mata adik-adik, sama-sama sungguh-sungguh ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Alhamdulillah, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dengan sungguh-sungguh adik-adik katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Selamanya. Panggil ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi sembah Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, katakan, ku tetap cinta Yesus. Tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tangan adik-adik, katakan, ya Aba Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, katakan, ya Aba Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Panggil ya Aba Bapa. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup kami Tuhan. Ya Yesus, ya Aba Bapa. Ini aku pakai setiap kami Tuhan, sesuai dengan rencanamu. Lagi sungguh-sungguh lagi adik-adik katakan, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Katakan, ya Aba Bapa. Ini kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari sama-sama sembah Tuhan adik-adik. Sembah Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami anak-anakmu Tuhan, ini kami Tuhan, kami cinta Kau Yesus.
Adik-adik katakan, Bapa, ini aku anakmu, bayangkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Adik-adik sambil angkat tangan, adik-adik katakan, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, bayangkan setiap kami Tuhan hidupku. Ya Aba, Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, yuk kita sama-sama memuji Tuhan hari ini dengan alat musik ya. Ada siapa yang bisa main piano? Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan dengan piano. kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, siapa yang di sini suka baca Alkitab? Ayo bacanya sungguh-sungguh ya, jangan cuma dibolak-balik. Yuk, kita sama-sama mau nyanyiin lagu ini. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Baca, 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 baca sungguh-sungguh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Baca, 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 baca sungguh-sungguh. Firman Tuhan ada di hatiku.
baca-baca, baca sungguh-sungguh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Baca, 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 baca sungguh-sungguh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Baca kitab suci, doa tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Yeay. Adik-adik siap memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan katakan yes. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Sekali lagi ya, yang siap memuji Tuhan katakan amin. Kita tepuk tangan dulu yuk. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senang. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Mana senyumnya? Senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senang. Sekarang pakai bahasa Inggris ya. When Jesus. Jesus in the family, happy, happy home. Ikutin gerakannya. Happy, home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy. Lagi when Jesus. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy. Lagi when Jesus. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy Bentar Kak, home. ada bahasa Indianya loh. Wah, iya. Adik-adik tahu? Belajar sama-sama ya? Oke, yuk. Tepuk tangannya lagi. Yesu mereka mehe, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Ya Yesu mereka mehe, kusi kusi he, kusi kusi he. Lagi ya. Ya Yesu mereka mehe, kusi kusi he. Tangannya di sini. Kusi kusi Pinggulnya he, digoyang. kusi kusi he. Ya Yesu mereka mehe, kusi kusi he, kusi kusi. Coba lagi bahasa India. Yesu mereka mehe, kusi kusi he. Goyangnya gimana Kak Stella? Kusi kusi he. Ya Yesu mereka mehe, kusi kusi he, kusi kusi. Sekarang bahasa Mandarinnya. Bahasa Mandarin bisa ya? Yuk sama-sama lagi yuk. Siap-siap ya.
在我在你中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀，主耶稣在我在你中，快乐快乐呀，快乐快乐。Lagi bahasa Mandarin. 主耶稣在我在你中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀，主耶稣在我在你中，快乐快乐呀，快乐快乐。 Bahasa India lagi. Ya, Besok mereka hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey. Ya besok mereka hey, kusi kusi hey, kusi kusi. Sekarang bahasa Inggrisnya. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy. Sekarang bahasa Indonesia. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah, senang senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senang. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah. Kasih senyumnya terbaik buat Tuhan Yesus. Senang senanglah, Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang. Sekarang bahasa Mandarin lagi ya kak. 主耶稣在我在你中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我在你中，快乐快乐呀，快乐快乐。 Bahasa Indianya. Besok mereka hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey. Dan besok mereka hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey. When Jesus. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. 快乐快乐呀。快乐快乐呀， Kusi kusi hey. 故事故事 Senang senang lah. senang senanglah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua bersukacita hari ini. Yang bersukacita sorakan sorakan yeay, haleluya. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Coba kasih senyumnya yang terbaik, yang lebar, sambil goyangin badannya ya. Sama-sama yuk. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan
sukacitaku, sukacitaku. Lompat yang tinggi. Lagi, oh sukacitaku, oh sukacitaku. Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Lagi, oh sukacitaku. Pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, engkau sungguh. Coba siap-siap sampai bawah ya. Naik lagi. Coba sambil putar. Coba sambil lompat-lompat sekarang. Lagi, putar, coba muter. Sambil turun ke bawah. Naik lagi. Lagi ya. Lompat-lompat. Coba lebih semangat lagi, katakan. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Yang kencang. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat yang mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita, lompat yang tinggi. Katakan padanya, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, engkau sungguh kehidupan. Siap-siap sampai bawah. Lagi naik. Lagi ke bawah. Coba putar ke kanan. Sekarang ganti arah ke kiri. Lompat-lompat. Lagi lompat lagi. Coba sambil ke bawah. Pam 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 pam. Yeay. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan tolong Tuhan agar bangsa Indonesia bebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi. Tuhan juga tolong agar gereja kami GBI JIS, Tuhan, agar Opa Ferry dan Opa Niko, Tuhan tolong mereka supaya Tuhan pakai mereka dengan rencana Tuhan. Tuhan juga tolong supaya mereka juga diberkati Tuhan dan juga umur panjang. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pentakosta ketiga dan agar gereja kami tidak pindah-pindah tempat, Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk sekolah kami, Tuhan, agar guru-guru dan teman-teman kami, Tuhan, agar kami dapat melakukan online school dengan baik, Tuhan. Tuhan juga tolong agar keluarga kami, Tuhan berkati, Tuhan, yang tolong agar kami juga lebih serius dalam memuji nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yuk, adik-adik di sini yang rindu untuk ketemu sama Tuhan Yesus, sama-sama siapin hatinya ya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap.
hati adik-adik katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu Kau Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, lawat setiap kami saat ini Tuhan. Yesus, ya Tuhan, lawat setiap kami, penuhi kami Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan. Curahkan roh-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami rindu Kau ya Tuhan. Ya Yesus, kami rindu Kau Tuhan. Rindukan roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Katakan sungguh-sungguh adik-adik, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu Kau Tuhan. Rindukan roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Katakan saat ini Tuhan, saat ini Tuhan. Katakan saat ini Yesus, saat ini Yesus. Halo teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Bebaskan dari virus corona ya Tuhan. Berikan hikmat untuk Presiden berserta jajaran untuk memimpin bangsa ini. Berkati kota Tasikmalaya dalam nama Yesus. Kota kami aman, damai dan sejahtera. Tidak ada yang jahat. Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami, Opa Niko di Jakarta, para pendeta kami di Tasik, Om Henry, Opa Alex, Opa Mesak. Berkati mereka ya Tuhan. Tuhan, berkati juga gereja kami, GBI Empang Sari, dan sekolah minggu kami. Biar gereja kami dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang baru, menjadi berkat bagi kota Tasikmalaya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asusastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, serta perhatian pada Tuhan Yesus, tidak mengupami terhadap dosa dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga. Gerakan ini Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Halo, shalom adik-adik semua. Ketemu lagi sama kakak di Sekolah Minggu GBI Empang Sari.
Nah, hari ini kakak mau cerita. Nah, tadi kakak lihat adik-adik nyanyinya pada good-good semua ya. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, kakak senang lihatnya loh. Begitu pula Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga senang lihat kalian semua nyanyinya pada bersemangat ya. Nah, sekarang yuk kita mulai ceritanya ya. Sebelumnya kakak minta kalian semua harus duduk yang rapi, tangannya dilipat, nggak boleh jalan-jalan ya. Nggak boleh juga sambil makan, sambil ngemil-ngemil, sambil dengerin firman Tuhan, sambil ngemil, nggak boleh ya. Atau sambil tidur-tiduran, sambil selonjoran, sambil apa. Kita meskipun di rumah, kita harus menghormati Tuhan ya. Yuk kita semua duduk yang rapi, tangannya dilipat ya. Yuk kakak mau mulai ceritanya ya. Nah hari ini kakak mau cerita. Judulnya kalian bisa lihat ya. Judulnya Surrender. Nah apa sih kak surrender itu? Surrender itu artinya kita berserah. Berserah pada Tuhan ya. Nah kalian bisa baca di Samuel 12 ayat 26 sampai 25. Nah, gimana sih ceritanya? Yuk kita lihat sama-sama ya. Nah, waktu itu anak Raja Daud sedang sakit. Raja Daud sangat sedih sekali ya anaknya sakit. Oh, gak mau makan anaknya. Udah gitu, udah dipanggil dokter-dokter, tabib-tabib, tapi anaknya gak sembuh-sembuh. Nah, kenapa anak Raja Daud sakit? Waktu itu Raja Daud mengambil istri Uria ya. Urianya dikirim ke medan perang. Nah, mati udah gitu Urianya mati, Pak Urianya. Nah, istrinya yang namanya Betseba diambil sama Raja Daud. Nah, Tuhan tuh gak senang lihat Raja Daud gitu ngambil istri orang lain ya. Lalu Tuhan menyuruh Nabi Nathan memperingatkan Raja Daud, kamu gak boleh gitu. Nah, udah gitu jadinya anaknya Raja Daud sakit karena Raja Daud tidak mengindahkan firman Tuhan ya. Nah, nih kalian bisa lihat ya, anaknya Raja Daud tuh lagi sakit tuh, tidur di ranjang. Nah, Raja Daud tuh sampai pusing ya. Udah dikasih obat ini, dikasih obat itu, tapi nggak sembuh-sembuh. Sedih Raja Daud, aduh kalau anak saya mati gimana ya, anak saya tuh yang paling saya sayangi, katanya gitu. Nah gitu juga kalau kalian lagi sakit ya, mama papa kalian pasti sedih, bingung, cari ke dokter sana, cari ke dokter sini. Nah begitu juga sama Raja Daud tuh, Raja Daudnya sampai tidur di lantai ya. Tuh sampai tidur di lantai tuh. Biasa kan kita tidur di ranjang ya, dia saking pusingnya, terus udah gitu dia tidur di lantai, berbaring di lantai. Dia udah berdoa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, tapi seakan-akan Tuhan nggak ngedengerin Raja Daud. Yuk kita lihat selanjutnya gimana ya. Nah selanjutnya datanglah para tua-tua ngebujukin Raja Daud ya. Kata tua-tua itu, ayo Raja Daud, kenapa kamu tidur di lantai aja? Yuk kita bangun. Nah kita berdoa sama-sama katanya. Biar anak kamu sembuh. Kita cari tabib-tabib. Kata Raja Daud itu. Udah, aku udah cari tabib-tabib. Aku udah kasih obat. Katanya gitu ya. Udah berdoa sama Tuhan. Udah berpuasa. Udah. Sampai Raja Daudnya gak makan, gak minum katanya. Udah dibujukin sama tua-tua tapi gak mau ya, tetap boboan di lantai aja Raja Daud. Diem aja, gak makan, gak minum, gak mandi ya. Yuk kita lihat seterusnya gimana. Tuh lihat, Raja Daud meskipun dikasih makanan yang enak-enak, tuh dikasih apa ya? Ada apa tuh? Ada ayam. Ayamnya besar. Wah kelihatannya enak ya. Udah dikasih ayam yang besar. Udah gitu dikasih bumbunya juga enak-enak. Udah gitu dikasih buah-buahan yang banyak sekali. Tapi Raja Daud gak mau makan katanya. Gak nafsu makan aku.
Lihat anakku juga, gak pengen ngapa-ngapain. Gak tahu harus gimana, Tuhan gak ngedenger doa aku, katanya gitu, kata Raja Daud. Aku emang bersalah, katanya. Tapi aku sedih banget sekarang karena anak aku sakit. Jadinya gak mau makan Raja Daudnya. Ya, yuk kita lihat seterusnya gimana ya. Nah, udah gitu bukannya para tua-tua aja yang kebingungan, para pegawainya juga pada kebingungan. Ya, wah ini katanya bos kita udah disuruh makan gak mau nih. Kalau bos kitanya sakit, ikutan sakit gimana nih ya, katanya gitu. Udah dikasih makanan yang enak, ditanya Raja Daud mau makan apa? Enggak, katanya. Gak mau makan, katanya gitu. Nah, udah gitu ditanya lagi, kalau gitu kita jalan-jalan aja yuk. Gak mau, katanya. Tetap aja tidur ya. Tetap aja tidur. Tidurnya juga di lantai. Karena Raja Daud sangat sedih, anaknya sakit ya. Nah, kita lihat seterusnya ya. Nah, udah gitu akhirnya anaknya itu karena sakitnya gak sembuh-sembuh, akhirnya anaknya itu meninggal ya. Aduh, pegawainya pada bingung semuanya. Gimana ya kita ngasih tahu ke bos kita? Gimana kita ngasih taunya ke Raja Daud kalau anaknya meninggal? Aduh, kemarin aja lagi sakit, udah gak mau makan, gak mau tidur, gak mau kerja. Kerjanya cuma tidur aja di lantai ya. Nah, gimana ya ngasih taunya ke Raja Daud? Katanya, kalau anaknya sudah meninggal, mereka semua bisik-bisik rapat. Gimana ya caranya? Nanti kalau Raja Daudnya tambah pusing, gimana ya ini ya? Nah, akhirnya para tua-tua sama pegawai akhirnya memberanikan diri untuk ngasih tahu Raja Daud kalau anaknya itu udah meninggal ya. Wah, mereka ngasih taunya juga perlahan-lahan ya. Mungkin gini ngasih taunya, Raja Daud, raja yang mulia, katanya. Raja harus sabar ya, katanya gitu. Raja harus sabar. Ini ada berita buruk, harus tetap sadar rajanya, harus tetap mengingat Tuhan. Emang ada apa? Raja Daud gitu. Anak bapak itu udah gak bisa disembuhin, katanya. Udah kemana-mana gak ada. Akhirnya ketika dilihat sama pegawai-pegawai tadi pagi, anak Raja Daud itu udah gak bergerak lagi. Ya, anak Raja Daud itu udah gak bergerak lagi. Akhirnya Raja Daud sedih ya. Anaknya meninggal. Tapi sedihnya gak lama-lama. Ya, Raja Daud sedihnya gak lama-lama. Lalu dia apa? Lalu dia datang pada Tuhan ya. Dia mandi yang bersih karena udah lama gak mandi ya. Dia makan dulu ya, bersih-bersih. Udah gitu kan dia pergi ke bait Tuhan. Ngapain Raja Daud pergi ke bait Tuhan? Dia datang sujud menyembah pada Tuhan. Ya, dia kembali lagi pada Tuhan. Nah, tuh kalian bisa lihat ya, Raja Daud akhirnya makan yang banyak tuh. Lihat tuh, ada apa aja, ada pisang, ada daging, semuanya. Raja Daudnya akhirnya makan karena udah berhari-hari gak makan. Ya, wah, pegawainya semua pada senang-senang ya. Puji Tuhan katanya ya. Raja kita udah nafsu makannya udah ada lagi katanya ya. Kemarin disuruh sama kita makan, gak mau makan katanya ya. Sekarang udah makan lagi katanya ya. Wah, mereka semua senang karena Raja Daud udah kembali lagi. Namun mereka semua bertanya-tanya ya. Tunggu, bingung juga ya, kata pegawainya ngomong sama satu yang lain. Lagi anaknya sakit, dia sampai gak mau makan. Tidur sampai di bawah katanya, sampai tidur di lantai. Dikasih makan gak mau katanya ya. Suruh ini suruh itu gak mau. Lah, sekarang kok anaknya udah meninggal, kok dia
tiba-tiba senang-senang lagi katanya. Dia kembali lagi, padahal kan anaknya udah meninggal katanya gitu. Harusnya kan di pikiran kita kan harusnya Raja Daud apa? Sedih terus ya, anaknya meninggal ya gitu ya. Kenapa ya? Bingung juga ya, kata para pegawainya gitu. Nah udah gitu mereka nanya nih ke Raja Daud. Raja, kenapa nih lagi anaknya hidup kau berpuasa? Udah gitu gak makan, gak minum, disuruh ke sana sini gak mau katanya gitu ya. Tetap aja bobo di sana. Kenapa? Tapi sekarang anaknya udah meninggal katanya. Sekarang Raja Daud udah nggak bobo di bawah lagi, udah mau makan lagi. Kenapa kau gitu Raja Daud? Soalnya kita nih bingung katanya. Pengen tahu nih apa rahasianya katanya gitu. Raja Daud berpikir, oh gitu ya. Kalian penasaran sama aku ya katanya gitu. Hahaha. Nah gini nih katanya gitu. Waktu anakku sakit katanya aku berpuasa. Aku gak makan, gak minum. Udah gitu aku tidur di bawah. Aku tuh berharap Tuhan tuh kasihan sama aku. Karena aku udah berpuasa. Aku terus berharap, terus berdoa. Biar Tuhan tuh sayang sama anak sama aku katanya. Tapi kan sekarang anaknya udah meninggal. Ngapain lagi aku berpuasa katanya. Ngapain lagi katanya. Aku gak makan, gak mandi lagi. Kan sekarang anaknya udah meninggal. Kalau aku puasa juga gak bisa dibalikin lagi. Jadi aku sekarang kembali lagi. Aku mau makan lagi. Aku mau bangkit lagi katanya Raja Daud. Nah lalu Raja Daud tuh menghampiri lagi istrinya Batseba ya. Lalu Raja Daud tuh gak terus-terusan bersedih ya. Lalu Raja Daud punya anak lagi ya. Nah Tuhan itu maha baik ya buat Raja Daud. Tuhan itu enggak terus-terusan menghukum Raja Daud, tapi Tuhan memaafkan Raja Daud karena Raja Daudnya mau berbalik lagi sama Tuhan ya. Nah kita mau lihat nih, kita mau baca di Yohanes 15 ayat 7. Nah, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Nah, di Alkitabnya ada ayatnya, kalau kita minta apa aja sama Tuhan, Tuhan pasti ngabulin doa kita ya. Nah, tapi kenapa ya? Kok Raja Daud udah berdoa, berpuasa, minta sama Tuhan biar anaknya sembuh. Tapi Raja Daud enggak dikabulkan doanya, malah anaknya mati. Kenapa ya? Nah, Tuhan itu punya jalan yang baik buat kita. Tuhan itu punya rancangan yang baik pada kita. Kalau Tuhan menjawab doa itu ada 3 macam nih adik-adik ya. Nah jawaban doa itu yang pertama ada apa? Ada yes. Kalau yes itu Tuhan berarti akan mengabulkan doa kita. Ya misalnya kalian minta jadi anak yang pinter. Minta ulangannya bagus. Tuhan misalnya dari surga jawab yes. Nah nanti Tuhan pasti nolong kalian ya. Kalau kalian ulangan. Nah, yang kedua itu adalah jawabannya wait. Kalau wait itu apa artinya? Tunggu. Nah, misalnya kalau kalian minta pengen kaleng pensil baru yang mahal, yang keren. Nah, Tuhan tuh dari surga bilang, wait. Katanya gitu. Wait itu artinya tunggu. Tunggu anakku katanya. Nah, kalau wait itu artinya bisa Tuhan mau ngasih, bisa juga Tuhan mau enggak. Ya. Nah, mungkin Tuhan gak akan ngasih tempat pensilnya sekarang. Karena Tuhan punya alasan sendiri ya. Mungkin Tuhan mau ngasihnya nanti ya. Nah, jadi kalau Tuhan jawabnya wait, kalian harus sabar menunggu ya. Kalian harus
tetap sabar menunggu. Nah, misalnya gini, kakak pengen sesuatu nih, misalnya pengen apa ya, pengen jam tangan. Nah, Tuhan, aku pengen jam tangan. Kakak berdoa gitu. Udah gitu kata Tuhan dari surga, wait anakku, katanya. Wah, udah gitu kakak berdoa terus, wah udah lama nggak dikasih juga nih jam tangannya. Nah, udah gitu kakak udah mulai ngomel-ngomel. Wah, Tuhan nggak jawab doanya nih. Padahal kakak udah berdoa sungguh-sungguh. Kenapa ya Tuhan nggak jawab doa kakak? Nah, terus udah gitu tapi kakak terus-terusan berdoa. Nah, tiba-tiba ada yang ngasih jam tangan ke kakak. Nah, kalau Tuhan jawabannya wait, mungkin juga ada yang mau ngasih buat ke kalian. Ya, kalian harus sabar. Tetap rajin berdoa. Oke? Nah, yang ketiga apa ya jawabannya ya? Nah, yang ketiga itu jawabannya adalah no. Tetot. Ya, kalau no itu bukan berarti buruk juga ya adik-adik ya. Kalau Tuhan Yesus dari surga jawabnya no. Nah, itu artinya bukan Tuhan Yesus benci sama kalian ya, tapi Tuhan Yesus sedang merencanakan sesuatu yang indah buat kalian. Ya, misalnya kalian pengen A. Nah, udah gitu Tuhan Yesus nggak kasih. Karena kalau Tuhan Yesus kasih yang A, mungkin nanti akan ada terjadi sesuatu yang tidak baik buat kalian. Nah, makanya Tuhan Yesus kasih yang B, yang C, yang D. Nah, gitu ya adik-adik ya. Maka apapun jawaban doa dari Tuhan Yesus, kita harus tetap bersukacita. Kita harus tetap berterima kasih sama Tuhan Yesus ya. Nah, buat kalian sekarang yang lagi kayak Raja Daud, yang lagi sedih banget, aduh aku gak dijawab-jawab doanya ya, Tuhan Yesus udah gak ada kayaknya. Ada Tuhan Yesus, cuman tadi kan ada 3 jawabannya. Buat kalian yang lagi sedih menantikan doa ya, yuk kita semua jangan putus asa aja. Yuk kita move on. Kita bergerak ya. Kita jangan diam di tempat aja, move on tuh. Jangan kalau yang lagi sedih terus-terusan sedih nangis. Kalau yang lagi ngerengek pengen mainan ke mami papi terus ngerengek. Oh mami aku pengen terus-terusan ini. Sama mami yang gak dikasih terus-terusan nangis. Yuk kalian jangan gitu. Kalian harus move on. Contohnya kalian bisa tunjukin ke mami papi kalian kalau kalian itu anak-anak yang baik, rajin bantuin mami papi, belajarnya good, nilai ulangannya bagus. Nanti papi mami kalian juga pasti akan membelikan mainan buat kalian ya. Yuk sekarang kalian semua jangan terus-terusan bersedih, jangan khawatir, terus-terusan khawatir. Yuk ayo kita move on, ayo kita bergerak ya. Kita bergerak terus ya. Nah, ada di Alkitabnya juga dalam Matius 11 ayat 28. Tuhan Yesus akan memberikan kita kebaikan-kebaikan buat kita. Nah, kita mau baca ya sama-sama Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, kalian semua yang berletih lesu, kalian semua yang berbeban berat, yuk sekarang kita semua berdoa sama Tuhan Yesus, datang sama Tuhan Yesus. Kan kata Tuhan Yesus marilah kepadaku semua yang berletih lesu berbeban berat. Tuhan Yesus pasti akan memberikan kelegaan kepada kalian semua. Oke? Nah, sekarang di sebelah kakak ini ada gambar seorang bapak ya, namanya Louis Braille. Nah, Louis Braille itu menciptakan tulisan buat orang-orang yang buta. Yang buta itu yang nggak bisa lihat ya. Nah, Louis Braille itu juga buta ya. Dia lahir di Perancis. Nah, waktu lahir dia matanya bisa melihat ya. Dia bisa melihat matanya. Nah, pada suatu hari lagi umur 3 tahun. Nah, papahnya kan
tukang peralatan kuda. Nah, dia main-main sama peralatan papahnya ya, peralatan papahnya, kuda ayahnya. Lalu kena matanya. Nah, matanya terus infeksi, matanya tuh buta ya. Nah, udah dibawa ke dokter ke sana sini tapi nggak sembuh-sembuh. Malah mata sebelahnya juga kena juga dan buta juga. Nah, lalu dia datang ke dokter. Nah, kata dokter matanya nggak bisa disembuhin katanya. Nah, tapi dia nggak putus asa ya. Ketika umur 10 tahun dia dapat beasiswa. Nah, karena Louis Braille itu pinter. Nah, saat itu juga udah ada tulisan buat orang-orang buta. Tapi tulisannya itu masih rumit ya. Lalu Braille menciptakan tulisan-tulisan yang baru yang dipakai sama orang-orang yang nggak bisa ngelihat sampai sekarang ya. Jadi orang-orang buta yang sekarang bisa mempelajari tulisannya dengan mudah ya. Nah, pada saat itu Louis Braille lagi matanya buta, dia nggak menyerah. Dia nggak nyalahin papahnya, dia nggak nyalahin dokternya yang nggak bisa nyembuhin. Dia juga nggak nyalahin Tuhan. Mungkin Braille juga nggak nyalahin diri sendiri karena dia nggak hati-hati mainan kuda papahnya dimainin ya. Nah, dia juga nggak sedih terus-terusan, tapi dia move on, mau belajar sampai dapat beasiswa ya. Nah, Tuhan semua izinkan semuanya terjadi biar mendatangkan kebaikan buat Louis Braille. Nah, begitu juga buat kita semua ya. Tuhan bisa mengubah hal-hal yang buruk yang adik-adik alami menjadi hal-hal yang baik. Karena Tuhan mendatangkan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Karena Tuhan Yesus sayang pada kita semua. Nah, coba kalian pikir, kalau Louis Braille kecilnya nyesel, terus nangis, terus-terusan, aduh aku buta, gak bisa apa-apa ya. Maka sampai sekarang gak akan ada tulisan Louis Braille. Sampai sekarang orang-orang buta gak bisa baca ya. Nah, makanya kita harus taat pada rencana-rencana Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Yuk kita semua jangan menyesali diri terus-menerus ya. Kita harus move on. Kita harus bergerak. Oke adik-adik? Iya sip semuanya ya. Yuk sekarang firmannya sampai di sini ya. Kita sekarang semua mau berdoa bersama-sama ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau bergerak, kami mau move on. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, yang akan mendatangkan sesuatu untuk kebaikan kami. Yuk adik-adik yang masih bersedih, minta ampun sama Tuhan, minta tolong Tuhan Yesus buat hadir dalam hidup kalian ya. Minta tolong Tuhan Yesus untuk menolong kalian. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan adik-adik semua, berkati adik-adik semua sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya buat kelas kecil dan kelas besar sama. Lukas 7 ayat 23. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dah itu aja. Lagi ya. Lukas 7 ayat 23. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Temanya adalah surrender. Oke, sampai di sini ya firman Tuhannya ya. Kakak percaya kalian semua anak-anak Tuhan yang good. Kalian semua anak-anak yang bangkit dari kekecewaan. Kalian semua bisa move on. Oke, sampai jumpa lagi ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kakak dan adik-adik, saya Bekral. Setiap hari Minggu jangan lupa
ibadah ya, Zoom pukul 10 pagi, dan yang tidak bisa mengikuti Zoom bisa melalui YouTube mulai jam 7 pagi. Jangan lupa setelah ibadah mengirimkan ayat hafalan ke kakak-kakak sekolah minggu. Ditunggu hingga pukul 12 malam ya. Jangan lupa setiap hari Jumat ada Kulana. Ayo yang belum bergabung bisa bergabung kakak sekolah minggu. Follow ya Facebook BBM Bangsari atau IG @BBM Bangsari. Iya, bangunan minggu ini kualitas memberkati. Adik-adik, yuk saatnya untuk memberikan persembahan. Pertama, kalian bisa men-scan QR code yang ada di layar. Atau kalian juga bisa memasukkan uang ke celengan yang sudah kalian buat. Yuk kita semua siapkan uangnya dan kita masukkan ke celengan ya. Tuhan Yesus